عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. Semoga Allah harumkan dan wangikan kubur Nabi yang mulia dengan keharuman wangi-wangian salawat dan salam sejahtera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami mulakan kisah ini, kisah kelahiran sang penghulu alam semesta yang nurnya tercipta sebelum adanya alam semesta. Beliau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad pilihan, manusia pilihan khairul khalq, manusia terbaik, terlahir dari nasab-nasab pilihan, nasab-nasab yang mulia, yang terjaga baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Garis nasab beliau tersambung kepada abal anbiya Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah seorang kakeknya yang terkenal adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek sekaligus pengasuh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib adalah sosok pemimpin di kalangan suku Quraisy di saat masa kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama asli Abdul Muthalib adalah Syaibah. Abdul Muthalib adalah putra Hashim bin Abdul Manaf. Nama Abdul Muthalib adalah julukan yang diberikan suku Quraisy kepada beliau saat pertama kali diajak pamannya yang bernama Muthalib ke Makkah. Pada mulanya suku Quraisy menganggap beliau adalah budak Muthalib, sehingga dijuluki sebagai Abdul yang berarti budak. Padahal beliau adalah keponakan Muthalib. Tetapi sejak saat itu nama Abdul Muthalib terus melekat padanya dan nama Saibah telah tergantikan. Beliaulah yang menggantikan Muthalib sebagai pemimpin suku Quraisy di Makkah yang bertugas menjaga Ka'bah, memberi makan dan minum kepada orang-orang yang mengunjungi Ka'bah, sebagaimana yang telah dilakukan pendahulu-pendahulunya dari Bani Hashim dan Abdul Manaf. Suku Quraisy juga sebagai pelopor perjalanan pada musim panas ke Syam dan musim dingin ke Yaman, sebagaimana diabadikan Allah dalam Al-Quran surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Rasulullah mempunyai nasab yang begitu mulia dan terjaga. Nasab adalah suatu tali silsilah yang menghubungkan keluarga dan hubungan darah lainnya. Secara istilah, nasab memiliki keturunan yang didapat dari pernikahan sah dan memiliki ikatan atau hubungan darah yang disebut dengan keluarga, yakni baik merupakan hubungan yang bersifat vertikal ataupun
horizontal. Sekarang di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tepatnya di peringatan Maulid Nabi ini, marilah kita mengenal Nabi Muhammad lebih dekat. Ada kata patah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mari kita lebih paham tentang siapa beliau, manusia agung ini. Siapa Nabi Muhammad, siapa silsilahnya. Berikut ini santri-santri Ar-Radiyah akan menyampaikan 22 nasab beliau, Nabi kesayangan kita Rasulullah Muhammad sallallahu. Abdullah merupakan anak yang dikenal jujur dan saleh. Padahal ia adalah anak dari pemimpin Quraisy yang sangat terkenal pada masa itu. Abdullah dikenal juga sebagai seorang yang mahir dalam memainkan pedang serta berburu. Selain itu, ia juga ahli dalam berniaga seperti mayoritas penduduk Makkah yang juga berniaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nama Abdullah mulai tenar ketika berita tentang penyembelihannya oleh ayahandanya sendiri tersebar. Hal ini dikarenakan nadar yang dilakukan oleh ayahnya. Abdul Muthalib bernadar kepada Allah untuk memberikan anak yang banyak. Jika Allah memberikan anak yang banyak dan bisa membantu menjaga Ka'bah sebagai balasannya, Nabi diniatkan akan mengorbankan salah satu dari putranya. Allah pun mengabulkan permintaan Abdul Muthalib tersebut dengan memberikannya anak yang sangat banyak. Akan tetapi dalam pengundian-pengundian yang dilakukan, nama Abdullah yang selalu keluar. Ketika mendengar berita ini, sontak penduduk Makkah yang sangat mengenal Abdullah, sangat menyayangi Abdullah, menolak karena terjadi beberapa kekhawatiran. Ayah Nabi Muhammad sebagai pemilik salah satu nasab yang paling mulia di Makkah ditakutkan akan menjadi contoh yang ditiru masyarakat dengan mengorbankan anaknya. Setelah mendengar nasihat dan bermusyawarah, akhirnya para pemimpin Quraisy sepakat menggantikan nadar Abdul Muthalib dengan 100 unta. Penduduk Makkah pun semua bersyukur. Akhirnya Nabi Abdullah pun terbebas dari nadar penyembelihan. Abdullah adalah pemuda yang paling rupawan di kalangan suku Quraisy, sehingga keberadaan beliau membuat wanita-wanita Quraisy kagum dan ingin diperistri oleh Abdullah. Suatu ketika, seorang wanita Quraisy yang pintar belajar, suka membaca kitab-kitab terdahulu, melihat tanda-tanda kenabian di wajah Abdullah, memberanikan bertanya kepada Abdullah, "Wahai pemuda, siapa namamu?" "Aku adalah Abdullah bin Abdul Muthalib." "Maukah engkau menjadikan aku wanitamu? Aku akan menghadiahimu 100 ekor unta." Abdullah pun menjawab, "Jika engkau mengajakku melakukan perbuatan yang terlarang, maka lebih baik aku memilih kematian. Tetapi jika perbuatan yang kau tawarkan adalah suatu kehalalan, maka harus dipikirkan lebih dahulu tentang bagaimana esok dan apa yang engkau rencanakan." Setelah peristiwa itu, Abdullah dan wanita Quraisy itu tidak pernah bertemu, sampai suatu saat mereka dipertemukan kembali, di mana setelah Abdullah telah menikahi Siti Aminah. Kemudian dalam pertemuan itu Abdullah bertanya kepada wanita itu, "Wahai wanita, apakah engkau sungguh-sungguh dengan tawaranmu dahulu?" Wanita itu pun menjawab, "Apakah engkau sudah menikah, Abdullah?" "Iya, aku sudah menikah." "Demi Tuhan, aku bukan wanita Quraisy yang rakus, tapi waktu itu
Aku melihat cahaya kenabian di wajahmu, sebagaimana ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Maka aku hanya menginginkan cahaya itu masuk ke tubuhku. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain dan meletakkan cahaya kenabian itu sesuai yang dikehendakinya. Sebegitu istimewanya Abdullah, lelaki pilihan Allah yang telah Allah titipkan nur Muhammad di tulang sulbinya. Di sisi lain, di tengah kaum Qusay, ada seorang wanita yang bernama Aminah binti Wahab. Aminah bukanlah anak raja. Aminah bukan pula anak orang kaya. Tapi beliau wanita terjaga, bertauhid, berilmu, dan pandai menjaga harga dirinya. Aminah binti Wahab lahir sekitar tahun 549 Masehi di Makkah. Ayahnya bernama Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah. Nasab yang sama dengan nasab Sayyid Abdullah. Sedang ibundanya bernama Barrah binti Abdul Uzza. Di tengah kaum Qusay, Sayyidah Aminah dikenal sebagai wanita baik di sisi nasab. Sayyidah Aminah berasal dari kota Makkah. Sayyidah Aminah dibesarkan di rumah kuno Bani Zuhrah. Sayyidah Aminah juga tumbuh dewasa di dekat Baitul Atiq. Cukuplah baginya kemuliaan dan kebanggaan yang tidak dapat dipungkiri bahwa Allah Azza wa Jalla tidaklah salah memilihnya sebagai ibu seorang Rasul dan Nabi terakhir. Rasulullah pernah bersabda tentang nasab ibunya, Allah memindahkan aku dari sulbi-sulbi yang baik, dari rahim yang suci secara terpilih dan terdidik. Tiadalah bercabang dua, melainkan aku di bagian yang terbaik. Di tempat lain, Abdul Muthalib menemui putranya Abdullah yang saat itu sudah berusia 24 tahun. Tiba saatnya bagi Abdullah untuk menikah, membina rumah tangga, dan memperoleh keturunan. Sebagai ayah yang baik, Abdul Muthalib berniat ingin menjodohkan Abdullah dengan Aminah binti Wahab yang dipandang sebagai semulia-mulianya suku Quraisy, dipandang dari nasab dan keturunan pada waktu itu. Abdul Muthalib berkata kepada Abdullah, Abdullah putraku, Aminah adalah seorang gadis yang baik. Selain masih dalam kerabat kita sendiri, tidak ada gadis yang sepertinya di kota Makkah ini. Aku bersumpah atas kemuliaan dan keagungan Tuhan bahwa tidak ada gadis yang menyamainya. Selain dia pandai menjaga harga diri dan kehormatan, akhlaknya pun mulia, berjiwa suci, cerdas. Dia juga gadis yang taat. Abdullah pun menjawab, baiklah, selagi itu baik untukku, aku akan mentaatinya. Setelah itu berangkatlah Abdul Thalib bersama Abdullah ke rumah Abdul Manaf untuk meminang putrinya Aminah binti Wahab. Aminah pun menyetujui perjodohan itu, dan pernikahan di antara keduanya terlaksana dengan penuh keridhaan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan Abdullah dan Siti Aminah berlangsung sekitar tahun 570 Masehi. Dan sejak pernikahan itu berpindahlah Nur Muhammad
ke rahim Siti. Setelah pernikahan Abdullah dan Siti Aminah, sampai tibalah musim semi, di mana masanya suku Quraisy akan memulai perjalanan berdagangnya ke Syam, dan Abdullah pasti bergabung di dalamnya. Perpisahan itu menimbulkan rasa berat dan khawatir pada Aminah, tetapi beliau tidak bisa menolak keinginan dari Abdullah. Aminah tinggal bersama Abdullah tidak lebih dari 8 hari sejak pernikahan sampai terjadinya perpisahan itu. Sebelum Abdullah berangkat melakukan perjalanan, Aminah bercerita kepada Abdullah, "Ya Sayyidi, aku pernah bermimpi melihat cahaya memancar di sekitar tubuhku. Sinar itu sangat terang sehingga aku bisa melihat istana Bukhara di Syam. Dalam cahaya itu aku mendengar suara bahwa aku akan mengandung dan melahirkan manusia termulia di alam ini. Ya Sayyidah, mimpimu semoga menjadi keberkahan dalam hidupmu. Aku yakin selepas kepergianku Tuhan akan menjagamu." Kemudian Abdullah dan rombongannya berangkat ke Syam. Waktu berganti waktu, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Aminah dalam keadaan mengandung, menunggu kabar dari suaminya. Sampai datang suatu masa, ada yang mengabarkan bahwa Abdullah mengalami sakit di saat perjalanan dan beliau wafat di Yasrib. Kabar itu sempat membuat Aminah bersedih karena sebentarnya kebersamaannya bersama suaminya Abdullah, dan anak yang akan dilahirkan kelak akan terlahir dalam keadaan yatim. Akan tetapi sungguh maha baik Allah, meskipun dalam hamil dan kesendiriannya, Aminah sama sekali tidak merasakan berat dalam kehamilannya sebagaimana dirasakan para wanita pada umumnya. Dalam dia mengandung, Ibunda Aminah beberapa kali bermimpi bertemu dengan nabi-nabi dan mengucapkan kegembiraan atas anugerah Allah tentang apa yang dikandungnya. Sampai saatnya tiba menjelang Aminah melahirkan. Bersama itu pula Makkah digemparkan dengan berita penyerangan Raja Yaman bersama pasukan gajahnya yang berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Para penduduk Makkah dari golongan perempuan dan anak-anak sibuk menyelamatkan diri dan mengungsi. Tetapi Sayyidatuna Aminah menolak dan tetap berdiam diri di rumahnya karena yakin Tuhannya akan melindungi diri dan bayinya dalam kandungnya. Di sisi lain, Abdul Muthalib dan Abrahah bernegosiasi supaya Abrahah membatalkan niatnya untuk menyerang Ka'bah. Abdul Muthalib berkata, "Wahai Raja Yaman, apa maksud gerangan kedatanganmu dengan membawa pasukan dan masuk ke wilayah kami? Apa yang ingin kau perbuat? Wahai pemuka Makkah, aku datang tidak untuk memerangi kalian. Aku datang untuk menghancurkan Ka'bah saja. Jika kalian tidak menghalangi keinginanku, aku tidak akan memerangi kalian. Jika kalian menghalangi, maka perang akan pecah antara kita, dan kalian pasti tidak mampu melindungi Ka'bah kalian." Abdul Muthalib pun menjawab, "Kami tidak akan menghalangimu untuk menghancurkan Ka'bah. Kami tidak ingin menginginkan perang. Ka'bah ini milik Allah yang dibangun Ibrahim kekasih Allah. Kami akan menyerahkan urusan Ka'bah antara engkau dengan Allah. Jika Tuhan Ibrahim menghendaki, Dia akan menjaganya dan mencegah ambisimu.
Sesungguhnya Ka'bah ini memiliki Tuhan yang akan melindunginya darimu. Baiklah, aku akan meminta pasukanku untuk memasuki Makkah dan akan meluluh lantakkan Ka'bahmu. Jika itu kemauanmu, aku hanya ingin mengajukan syaratku. Kembalikan 200 unta yang telah engkau tawan. Apa Abdul Muthalib? Mengapa engkau meminta 200 untamu, bukan malah membela rumah Tuhanmu? Iya, karena aku adalah pemilik unta itu. Sedangkan Ka'bah ini ada Tuhannya sendiri yang pasti akan menjaganya. Baiklah, aku turuti permintaanmu. Pasukan dari suku Quraisy pun bersiap untuk melindungi Ka'bahnya. Sedang Abdul Muthalib berjalan menuju Ka'bah seraya berdoa, "Wahai Tuhan, aku tidak mengharap bantuan kepada selain Engkau. Aku mohon, cegahlah mereka dari rumahmu. Sesungguhnya musuh Ka'bah ini adalah musuhmu. Maka cegahlah mereka yang akan menghancurkan Ka'bahmu. Jangan sampai kezaliman akan menang." Aku berdoa dan memohon kepadamu. Dengan gagah berani, pemuda-pemuda suku Quraisy bersikap membuat barisan untuk mengamankan Ka'bahnya. Kisah pasukan gajah yang menyerang Mekah dipimpin si bongkah Abraham. Aku adalah pimpinan Mekah. Mereka bermak yang akan menjaga Ka'bah dari serangan pasukan gajah. Takbir! 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 Burung ababil diperintah Allah menghentikan semua tipu daya mereka, dihujaninya dengan batu-batu dari tanah liat yang dibakar. Ingatkah kawan tentang sebuah kisah pasukan gajah yang menyerang Mekah dipimpin si bongkah Abraham. Bro, 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 G, 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 bro, G,
Aku adalah Raja Abraha, sang penguasa langit dan bumi. Aku hancurkan Ka'bah ini. Bersiap. Siap. Mundur. Serbu. Jurus kemudian, ketika panas menyengat, mereka melihat gumpalan awan hitam bergerak ke arah mereka. Terus bergerak, terus bergerak. Awalnya pasukan gajah itu mengira hujan akan turun, tetapi gumpalan awan hitam terus mendekati mereka. Ternyata itu adalah segerombolan burung ababil. Burung ababil pembawa kerikil sijil dari neraka di kedua kaki dan paruhnya. Burung-burung itu dengan sigap mendatangi pasukan gajah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pasukan gajah mati bergelimpangan. Tubuh mereka terkoyak-koyak laksana daun dimakan ulat. Gajah-gajah mereka lari tunggang langgang meninggalkan burung-burung terus terbang menyerang dengan sijil-sijil. Faja'alahum ka'asfim. Abraha pun tidak luput dari kerikil-kerikil itu. Namun itu tidak membuat dia terbunuh. Abraha terluka parah berdarah-darah. Ia pun terjatuh dari gajahnya dengan bercucuran darah. Memang Allah tidak menghendaki dia mati saat itu, agar peristiwa itu menjadi pengingat baginya. Abraha pun naik ke atas gajahnya menuju Yaman, tapi ia pun mati sebelum sampai ke negaranya Yaman. Sedang Ka'bah tetap berdiri tegak dengan kuasa Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sisi lain, bersamaan dengan kejadian penyerangan dari pasukan Abraha, Ibunda Aminah dalam keadaan akan melahirkan dalam rumah yang sendirian, karena seluruh penduduk Makkah menyelamatkan diri dari Raja Abraha.
Dalam kesendirian beliau, tiba-tiba datanglah 4 wanita menghampiri beliau. Mereka begitu cantik, anggun, harum, dan diliputi cahaya yang memancar kemilauan. Wanita pertama pun datang menghampiri Aminah. Kemudian dia berkata kepada Aminah, "Sungguh berbahagialah engkau, wahai Aminah. Engkau wanita yang paling beruntung dan paling mulia di dunia ini. Karena yang akan engkau lahirkan adalah pemimpin umat manusia." Wanita itu pun duduk di sebelah kanan Sayyidatuna Aminah. Mendekatlah wanita kedua. Aminah pun bertanya kepada wanita tersebut, "Siapa engkau?" "Perkenalkanlah, aku adalah Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam, ibunda seluruh manusia di alam ini. Aku diperintah Allah untuk menemani kelahiran." Jawab wanita tersebut. Wanita itu pun memuji kepada Aminah karena keberuntungannya. Lalu mendekatlah wanita ketiga. "Siapa engkau?" tanya Aminah. "Aku adalah Asiyah binti Muzahim. Aku diutus untuk menemanimu. Aku diutus untuk membersamai kelahiranmu." Kemudian wanita itu pun berada di belakang Siti Aminah. Selanjutnya mendekatlah wanita keempat. Beliau berada di depan Aminah. Aminah tertegun melihat keanggunan wanita di depannya. Wanita pun meminta Aminah untuk tidak menangis. "Berbahagialah engkau, Aminah. Berbahagialah engkau. Siapa engkau?" "Sesungguhnya aku adalah Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihi salam." Lalu Siti Aminah pun menjadi tenang dan damai setelah dibersamai dengan 4 wanita mulia tersebut. Di tengah kesunyian kota Makkah, ibunda Aminah yang begitu istimewa Allah takdirkan untuk melahirkan manusia terpilih, manusia pemimpin alam, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, habibi ya Rasul.